Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas ya tentang bagaimana cara memprediksi daya dukung fondasi dengan menggunakan data pengujian tanah di lapangan. Nah, yang umum digunakan adalah data SPT dan CPT. Untuk itu kita akan membahas tentang bagaimana cara memprediksi daya dukung fondasi dengan menggunakan data SPT dan CPT. Untuk kesempatan kali ini kita mencoba membahas dengan menggunakan data SPT. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan daya dukung fondasi dengan data sondir atau CPT ya. Nah, di sini kita dihadapkan dengan profil tanah dan penanaman fondasi seperti gambar di sebelah kiri kita. Di sini ada 3 jenis lapisan ya, medium sand, very soft clay, dan very dense sand. Dengan masing-masing nilai NSPT dan nilai gamanya tertera sebagai berikut. Dan kedalaman lapisan ya, ketebalan lapisan juga tersedia di sini ya. Di sebelah kanan kita bisa melihat properties untuk tiang kita, fondasi kita. Dengan diameter 0,6 ya. Fondasi berdiameter 0,6. Panjang tiang 22 meter ya, 22 meter. 3 plus 17 plus 2 di sininya, paling bawah. Jenis tiang pancang, jenis hammernya adalah dari Cina, jenisnya donut hammer, free fall release untuk menjatuhkan beban SPT-nya. Diameter borehole 80 mm, jenis sampler merupakan standar sampler. Nah, di sini ya, kita diminta untuk memprediksi berapa besarnya daya dukung aksial tekan dan aksial tarik untuk kondisi ultimate dan izin. Nah, di sini ada dua kondisi ya di sini. Nah, berapa sih daya dukung aksial tekan dan tarik jika soal A itu tidak ada beban timbunan di atas lapisan medium sand ini? Artinya kita gunakan langsung profil tanah dan fondasi seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Untuk yang B, ada beban timbunan yang mengakibatkan lapisan soft clay mengalami penurunan konsolidasi. Nah, apa akibatnya jika tiang sudah terpasang tapi tanah masih mengalami penurunan konsolidasi? Yaitu akan terjadi namanya negative skin friction atau NSF. Nah, ada dua ya. Bagaimana jika tidak ada NSF dan bagaimana jika ada NSF. Nah, kita bahas. Di sini ya, kita diberikan persamaan umum daya dukung ultimate dari fondasi tiang pancang ya. QP ditambah QS. Sama seperti tiang bor, ini daya persamaan umum dari fondasi dalam seperti itu. Di mana QS sigma P dikali delta L dikali Q kecil F. P adalah keliling dari tiang kita. Delta L adalah segmen panjang per segmennya ya, delta L. Karena ini merupakan sigma, jadinya ini panjang per segmennya. QF adalah hambatan sisi dari tiang. Sementara QP sama dengan AP dikali Q kecil P. AP adalah luasan dari fondasi kita ya. Berapa cross section area dari fondasi kita? Luas ujungnya berapa? Dan QP adalah tahanan ujung dari fondasi kita berapa.
Nah, bedanya antara tiang pancang dengan tiang bor ya, itu ada di QF dan QP. Nah, di sini kita melihat ada tabel rangkuman perhitungan daya dukung aksial pondasi tiang, masing-masing untuk jenis tanah lempung dan tanah pasir, dengan tiang pancang dan tiang bor. Nah, di soal kita merupakan fondasi tiang pancang, artinya kita akan pilih dulu persamaan mana yang akan kita gunakan nantinya. Nah, tiang pancang berarti kita kelompokkan dulu tiang pancangnya yang untuk lempung dan untuk pasir. Untuk tiang pancang di tanah lempung, daya dukung sisinya atau di sini dituliskan dengan tau sama dengan Q kecil F, itu merupakan alfa dikali C. Alfa dikali C. Nah, untuk daya dukung ujungnya, QP sama dengan 9 dikali C. Nah, yang harus diingat di sini adalah C atau kohesi yang digunakan merupakan jenis kohesi Andre atau CU ya. Selanjutnya di tanah pasir tiang pancang dibedakan ini ya, dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu berjenis displacement kecil. Yang kedua berjenis displacement besar. Nah, displacement kecil contohnya adalah pondasi tiang pancang baja yang ujungnya terbuka. Itu kita gunakan tau sama dengan 0,1 dikali N ya, dalam ton per meter persegi. Hati-hati dengan satuan ton per meter persegi. Kalau untuk displacement besar, ya contohnya adalah tiang pancang tertutup, baik baja ataupun ton. Artinya kita akan menggunakan persamaan 0,2 N. Karena tiang pancang kita berjenis displacement besar. Dan daya dukung ujung untuk tanah pasir itu merupakan 40 dikali N dalam ton per meter. Dengan adanya kontrol ya, nilai maksimum yang diberikan oleh 40 dikali N harusnya 1600 ton per meter kuadrat. Nah, artinya jika 40 dikali N hasilnya melebihi 1600, gunakan 1600. Jika hasilnya lebih kecil, gunakan hasil dari 40 dikali N. Nah, dengan catatan ya, N di sini adalah rata-rata dari N1 plus N2. Nah, apa itu N1, apa itu N2? Kita lihat gambar di sebelah sini nih. Nah, ini gambarnya. Ini untuk N1, ini untuk N2. N1 adalah nilai rata-rata NSPT lapangan ya di rentang 10D dari ujung tiang. N2 adalah nilai rata-rata NSPT 4 kali diameter di bawah ujung tiang. Nah, seperti itu. Misalkan kita punya diameter 0,6, maka untuk N1 kita ambil di rentang 6 meter. Untuk N2 kita ambil di rentang 2,4 meter. Nah, diambil, dirata-ratakan, kemudian N1 dan N2 dirata-ratakan kembali untuk mendapatkan nilai N yang akan kita gunakan di persamaan QP. Nah, ini untuk nilai alfa yang digunakan pada pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang ya. Untuk pondasi tiang bor
alfanya 0,55. Nah, di sini dilihat dari grafiknya ya, ada nilai rentang antara CU kecil sama 25 ya. Itu alfanya bernilai 1. 25 CU 70 ya, ini ya, rentangnya di antara 25 sampai 70. Itu nilainya bervariasi antara 0,5 sampai 1 ya. Nanti tinggal adik cari di sini ya, nilainya CU-nya ya, ke adisi vektornya berapa atau alfanya berapa. Nah, makin besar CU, makin kecil nilai alfanya. Dan jika CU besar 70 ya, 0,5. Nah, kita mempunyai nilai NSPT, tapi diminta untuk menghitung tau sama dengan alfa kali CU. Dengan alfa tergantung pada nilai CU. Bagaimana cara mengubah nilai NSPT menjadi nilai CU ya? Ini Terzaghi dan Peck ya, mengeluarkan persamaan empiris hubungan antara kohesi andrain dalam kilonewton per meter kuadrat dengan nilai NSPT. Ya. K nilainya kurang lebih mendekati 6. N adalah N60. Nah, N-nya bukan NSPT lapangan ya. Namun N-nya harus kita jadikan dulu ke dalam N60. N60 dari mana? Ini persamaannya. N60 sama dengan N lapangan ya, dikali dengan ITA H atau efisiensi hammer, dikali dengan ITA B, correction dari diameter borehole, dikali dengan ITA S, sample correction, dikali dengan ITA R, koreksi dari panjang batang NSPT-nya. Di sini bisa kita lihat nilai dari masing-masing ya, ITA H, ITA B, dan ITA S. Nah, di soal kita, jenis hammer yang digunakan adalah Cina ya, donut hammer. Hammer release-nya, cara menjatuhkan hammernya adalah free fall. Nah, ini nilai yang kita dapatkan adalah 60%. Begitu juga untuk diameter borehole 80 ya. Artinya di antara rentang 60 sampai 120, nilai ITA B sama dengan 1. Begitu juga untuk ITA S. Jenisnya adalah standard sampler. Nilainya adalah 1. Untuk ITA R ya, nilainya tergantung dari kedalaman data yang kita gunakan. Jika datanya dari antara 0 sampai 4, nilai ITA R-nya adalah 0,75. Dan seterusnya. Bisa kita lihat di tabel 4.5 ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ITA H60, ITA B1, ITA S1, ITA R bervariasi menurut kedalaman. Nah, dan nilai N60 ini yang nanti kita gunakan untuk prediksi daya dukung fondasi kita. Nah, tadi ya di tabel rangkuman tadi, kita mengetahui bahwa jika tiang bertumpu pada tanah pasir, artinya kita mencari nilai NSPT rata-rata di ujung tiang tersebut. Sesuai dengan soal, ujung tiang merupakan tanah pasir ya.
very dense ya. Nah, di sini kita mencoba menghitung berapa besarnya nilai N rata-rata. N1 10 kali 6 ya, rentangnya berapa? 10 kali 0,6, 6 meter di atas ujung tiang. N2 2,4 di bawah ujung tiang. Nah, masing-masing N1 dari 22 ini ya, 50 plus 50 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 bagi 6 ya, karena datanya ada 6 ya, 18. N2 kita coba 2 meter saja ya, 50 50. Kan letak bawah itu dianggap seragam, 50 N60-nya. Sama dengan 50. Artinya N rata-rata adalah 18 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya adalah 34. Nah, dari data N60, kita korelasikan ke CU ya. CU adalah 6 dikali N60 untuk tanah lempung. Untuk tanah pasir tidak ada CU ya. Tidak ada alfa juga. Artinya tanah pasir hanya mengandalkan tau sama dengan 0,2 dikali N. 60 ya. N-nya harus N60 juga ya. Nah, di sini dapatlah masing-masing tanah sisi kita sebesar ini. Dalam ton per meter pangkat 2. Tadi kita sudah mengetahui bahwa N rata-rata nilainya adalah 34. Nah, kita gunakan rumus ya dari Meyerhof, 40 dikali N harus lebih kecil daripada 1600 ton per meter kuadrat. Maka QP sama dengan 40 dikali 34 dalam ton per meter kuadrat. Hasilnya 1360 ya, ton per meter kuadrat kurang dari 1600. Maka gunakanlah 1360 ton per meter kuadrat. Maka Q besar P ya, tanah ujungnya A dikali QP. Terus penampangnya seperempat dikali V dikali D kuadrat dikali 1360. Hasilnya adalah 384,531 ton. Seperti itu. Nah, sehingga ya, yang ditanya tadi adalah Q ultimate dan Q izin. Q ultimate sama dengan QP ditambah QS. Nah, dari tabel rangkuman tadi, QS bernilai 82,938 ton. Ya, tambah dengan 384,531 ton. Q ultimate hasilnya adalah 467,769 ton. Jadi, Q label adalah Q ultimate dibagi dengan SF. Hasilnya 155,823 ton. Nah, ini aksial tekan untuk kondisi tidak ada NSF. Kemudian, daya dukung aksial tarik. Nah, daya dukung aksial tarik persamaannya adalah, bisa kita lihat di sebelah kiri ya, yang berperan dalam menahan beban cabut dari tiang adalah berat tiang itu sendiri ditambahkan dengan 70% dari friksi tiang. Nah, atau Q ultimate sama dengan 0,7 QS ditambah W tiang. Berat tiang ya, W tiang atau berat tiang adalah volume tiang dikalikan dengan berat volume tiang. Nah, kalau tiang kita tiang beton ya, sama dengan 24 kN per meter pangkat 3. Ya, dengan asumsi ya, asumsi tiang kita bejal. Nah, nanti tinggal adik-adik lihat ya, kalau misalkan tiang spoon pile itu kan ada bolongan tuh. Nah, itu nanti tinggal adik-adik cari volumenya seperti apa dikalikan dengan gamma tiangnya. Kalau di sini asumsinya adalah tiang kita padat ya, bejal ya, tidak ada rongga seperti itu. Makanya luas penampang dikalikan dengan panjang tiang.
Sehingga W tiang sama dengan 24 kN per meter pangkat 3 dikalikan dengan 6,22 meter pangkat 3. Jadi W tiang sama dengan 14,9 ton. Sehingga ya, di ultimate 70% dari 82,938 ton ditambah 14,9. Hasilnya 72,957 ton. Kemudian untuk TO label dibagi dengan SF sama dengan 3. Hasilnya adalah 24,319 ton untuk daya dukung izin cabut tiang panjang kita tadi. Nah, bagaimana jika ada timbunan di atas lapisan medium sand? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa jika ada timbunan yang menyebabkan lapisan clay tadi terkonsolidasi, ya, itu akan terjadi fenomena negative skin friction. Nah, daerahnya yang mana? Daerahnya adalah LE atau panjang efektif dari tanah terkonsolidasi ditambahkan dengan lapisan atasnya. Karena lapisan atas ikut turun, ya ikut turun karena disebabkan oleh turunnya tanah clay tadi. Nah, artinya 3 meter ditambahkan dengan 0,75 dikalikan dengan 17. Nah, 0,5 dikali 17 itu mendekati 13 meter. 13 ditambah 3 adalah 16 ya. 16 meter. Artinya si friksi dari 0 sampai 16 itu menjadi beban untuk tiang kita, bukan lagi menjadi penahan beban yang diberikan kepada fondasi ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita ambil nilai friksi di kedalaman 0 sampai 16 berapa, itu akan jadikan negative skin friction-nya. Sisanya ya ke bawah merupakan dari posisi yang mendukung beban yang diberikan, baik itu beban NSF atau beban bangunan. Nah, QO label adalah dari ujung ditambah dengan QS positif, ya, sisa yang di bawah itu ya, dibagi dengan SF, sama dengan 3, dikurang dengan QS negatif. Nah, nilainya 384,531 ton untuk QP, 46,747 untuk QS positif, ya, 36,191 untuk QS negatif. Hasilnya dari persamaan di atas menjadi 107,568 ton. Nah, untuk daya dukung aksial tarik dengan NSF ya, sama dengan daya dukung aksial tarik tanpa NSF. Ya, karena daya dukung cabut kan ya gini. Tercabut, sementara NSF arahnya kan ke bawah. Ya, prinsipnya sama seperti yang aksial cabut tanpa NSF. Seperti itu kira-kira. Nah, materi selanjutnya nanti akan kita bahas di PPT berikutnya, yaitu prediksi daya dukung tanah menggunakan data CPT atau sondir ya, menggunakan metode LCPC ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Kalau ada salah bisa nanti diberikan saran dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.